pertama aku gabung untuk ke lapangan ini untuk proses, tahu proses. Kan apa-apa kebetulan aku paling dekat sama mama nih. Jadi apa-apa butuh apa-apa pasti ke mama dulu, baru ke papa nih. Kuncinya itu mama. Oke di mama pasti ke papa oke. Setelah proses, belajar proses, benar-benar berbalik semua. Jadi apa-apa harus kerja keras dulu, harus proses dulu, dan proses yang pertama kali aku jalanin tuh memang ini jauh nih Om, jauh dari biasanya ya punya sosial, punya teman-teman ya, punya lingkungan yang enak gitu kan. Tiba-tiba saya harus jalanin proses yang aku nggak tahu itu di mana tempatnya, nggak tahu siapa yang mau kutemuin. Karena kebetulan waktu itu aku dibantu sama leadernya papa, orang hebat juga, namanya Pak Gani. Beliau yang ngajarin proses untuk pertama kali ke lapangan. 2015 belajar, dibawa dulu deket-deket rumah. Untuk ketok pintu rumah orang aja saya nggak berani. Oke. Ini benar-benar ketok pintu nih. Ini ketok pintu, benar-benar ketok ini pintu. Ini seorang Kenu anak mami harus ketok pintu ini. Iya, ketok pintu, buka sepatu dulu di teras rumah. Kalau misalnya kalau di rumah-rumah itu kan ada teras tuh. Buka sepatu dulu, ketok pintu dulu. Ada yang jawabannya baik, ada jawabannya yang ketus, ada yang ngusir, ada greget sendiri ya. Greget sendiri, waduh, salah apaan nih, diusir nih. Agak kaget awal. Seminggu pertama, seminggu kedua, seperti itu kan. Coba, akhirnya naik lagi tingkatannya, belajar lagi di pinggir jalan, street, pertokoan, pinggir jalan toko-ruko. Jadi direct selling ya, direct selling langsung. Menarik ini. Terus? Iya, terus saya coba ke pertokoan. Yang saya selama ini saya ngelihat kalau saya jalan nih zaman sekolah, zaman kuliah, ini apa sih nih jalan-jalan, nawar-nawarin. Kita kan biasa kalau kita lagi di bengkel itu suka ada yang nyamperin tuh, nawarin sesuatu. Ya dari minyak, dari parfum, dari sendal. Hampir sama caranya seperti itu. Cuma memang yang membedakan di DLC ini kita diajarin berkomunikasi. Tadi poin pertama. Kita dapat langkah-langkah komunikasi sebelum kita ketemu orang. Kita harus seperti apa? Ada langkah-langkah itu. Tantangan sebenarnya sih untuk awal buat saya pribadi ya agak shock ya. Maksudnya itu nggak biasa seperti itu. Terus mencoba seperti itu, awalnya suka kabur. Saya pertama tuh suka kabur. Jadi hari pertama saya pengenalan dengan lingkungan kantor itu benar-benar papa nggak ikut campur lagi tuh, dia lepas tangan. Beliau cuma bilang sama manajer leader tip saya, didik saya sama seperti yang lain. Jadi saya bikin salah, saya ya contoh telat ke kantor, sama tegurannya, nggak ada perbedaan. Awalnya aku masih kuat karena aku ngerasa temanku banyak kan. Untuk 1 minggu pertama tuh untuk closing produk tuh gampang loh sebenarnya. Saya jalan ke tempat teman-teman saya kumpul semua. Contoh. Memberdayakan ini. Contoh. Saya hari kan itu 4 hari sampai 5 hari training pengenalan kan. Hari ke-6 langsung saya berkreasi sendiri. Manfaatin teman-teman yang sudah punya kan. 23 tahun kan ngumpulin teman-teman kan. Akhirnya saya coba dulu ke tempat teman pertama di bengkel di Cibubur ada. Itu dari lantai 1 sampai lantai 4 semua saya paksa beli. Jadi saya nggak ngikutin langkah-langkah yang sudah diajarin. Bener-bener sistemnya todong aja, tembak aja Om. Yang kenal saya paksa beli dong. Bener-bener saya paksa seperti itu. Akhirnya itu nggak bertahan lama. Itu bertahan cuma 2 minggu. Bertahan seperti itu, sistem todong itu. Akhirnya bingung dong, dari penjualan yang bagus, tiba-tiba drastis turun. Ya, turun kan. Akhirnya papa tahu tuh pada saat itu. Karena dia, ini pasti main curang nih. Curiga lah beliau. Akhirnya ya kena teguran, evaluasi diri. Akhirnya belajar lagi dari awal. Untuk tadi belajar langkah-langkah komunikasi, jadi nggak instan, sistem instan. Karena saya repot, teman saya kabur semua. Setiap saya datang, wah kayaknya mau nawarin obat nih, udah dari tahu tuh dari jauh tuh.
wah Keanu nih orang obat nih. Mereka kabur semua tuh. Akhirnya belajar prosesnya, masuk ke lingkungan baru, dibawa sama leader di Cibubur, dibawa ke lingkungan baru, suruh coba untuk intro dulu waktu itu, ya untuk ketok pintunya, kasih salam. Intro itu saya selalu cari yang ibu-ibu di depan, yang depan rumah, jadi nggak ketok pintu. Ya jadi itu dulu. Ditolak, penolakan banyak banget penolakan. Bener-bener luar biasa sih, sakit hatinya iya, banyak pelajarannya iya. Nah jadi itu dulu saya belajar, intro dulu awalnya itu udah jalan 3 minggu proses itu, udah mulai keluar lah dari dunia main. Ya menjauh dulu sama teman-teman yang suka main, suka nongkrong yang deket-deket rumah dulu tuh. Walaupun dalam hati ya pasti saya malu kalau ketemu mereka dengan posisi yang berubah ya, yang orang tua kasih itu 30.000 sehari, tapi masih bersyukur karena masih dimodalin. Itu luar biasa, maksudnya walaupun nggak seberapa, cuma saya masih bersyukur dompet tuh ada isinya. Saya ingat banget kok ada teman saya sama-sama baru, dompetnya kosong. Dompet kosong, dia cuma bilang sore ini harus keisi uang nih. Nah, saya lihat, oh iya deh, dalam hati, ya lu kerja keras di sana, gitu kan? Ya, jadi bener-bener, oh ya udah ya. Saya iya aja dulu masih, ya kadang masih suka ngeremehin orang untuk di awal ya, untuk proses awal. Ya masih gampang lah ngeremehin. Akhirnya berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, kebentuklah satu tim. Jadi di sini itu kan kita selain belajar untuk berbisnis, kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya kan menjadi pemimpin itu kan harus bisa memimpin diri sendiri dulu kan, baru bisa memimpin orang. Benar. Mungkin ini maksudnya founder tadi itu ya, pimpin dirimu sendiri dulu, baru kamu bisa jadi pimpin orang lain kan gitu ya? Ya, benar.